Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Kinanti dengan nomor induk 64242138 dari Prodi Manajemen. Pada saat ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Konflik Israel-Palestina saat ekonomi global lebih penting dari kemanusiaan. Topik ini saya angkat dari hasil artikel yang saya buat, oleh karena itu mari kita simak bersama-sama. Setiap hari, berita dari Gaza dan tepi barat memperlihatkan penderitaan yang nyata. Anak-anak menangis, rumah yang hancur, dan korban sipil yang terus berjatuhan. Tetapi, dunia hanya diam. Acuh tak acuh seolah tak ada kekacauan di antara Israel dan Palestina. Di balik semua ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ekonomi global kini dianggap lebih penting daripada nilai kemanusiaan? Israel and Palestine will never get along. And here's why. In 1947, the United Nations proposed the British Mandate, which meant that Palestine should be split into a Jewish state and an Arab state. The Jewish side accepted, and Israel was formed, but Arab side rejected the proposal, and the war broke out in the region. As the war progressed, Israel took even more territory, and millions of Palestinians were forced to leave their land. At the end of the war, Israel occupied most of the territory except Gaza, West Bank, and Golan Heights. The tensions remained high, and in 1967, Israel seized all these three territories. This is what is now called the occupied territory. In the late 1980s, the group Hamas was formed as frustration in Gaza was at its highest. Although Israel withdrew from Gaza in 2005, it continues to occupy the West Bank. There are almost 6 million Palestinians in Gaza and West Bank, which will never agree to be controlled by Israel. This being the reason why they will continue to fight, making a possible peace in the region to look extremely improbable. Konflik ini bukan hanya sekedar konflik agama. Akar masalahnya jauh lebih kompleks dari yang kita ketahui. Dimulai pada tahun 1917 saat Inggris melalui deklarasi Balfour menjadikan tanah Palestina sebagai rumah nasional bagi orang Yahudi. Pada tahun 1948 Israel berdiri sebagai negara. Bagi Yahudi itu merupakan hari kemerdekaan, tapi warga Palestina menyebut itu sebagai peristiwa Nakba. Lebih dari 700.000 orang Palestina dipaksa mengungsi. Sejak saat itu, konflik terus berlangsung termasuk Israel yang menduduki Gaza dan tepi barat yang terus berlanjut hingga saat ini. Mengapa konflik ini tak kunjung selesai? Salah satu alasannya karena ada keuntungan besar di baliknya. Amerika Serikat mengucurkan miliaran dolar setiap tahun dalam bentuk bantuan militer kepada Israel. Ini bukan hanya soal dukungan politik, tetapi juga soal bisnis. Perdagangan senjata, teknologi pengawasan, dan stabilitas di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan utama. Israel dianggap mitra strategis dan ada dalam peta ekonomi global. Stabilitas pasar dan jalur minyak seringkali dianggap lebih penting daripada hak hidup manusia. Bukan hanya negara yang terlibat, perusahaan-perusahaan besar pun turut andil. Bulldozer buatan Caterpillar digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestina. HP menyediakan sistem identifikasi digital untuk keperluan militer Israel. Airbnb bahkan pernah menawarkan penginapan di pemukiman ilegal sebagai destinasi wisata. Teknologi militer seperti drone, data, dan alat pengintai diuji langsung di Palestina lalu dijual dengan label telah teruji dalam pertempuran. Di sini, penderitaan manusia dijadikan ajang bisnis.
Sebaliknya, ekonomi Palestina hampir lumpuh. Gaza diblokade sejak 2007, tidak ada kebebasan bergerak, tidak ada kebebasan untuk mengekspor, lalu sekitar 80% penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan. Infrastruktur rusak parah, listrik pun hanya tersedia dalam beberapa jam sehari. Ini bukan hanya sekedar pendudukan wilayah, tapi juga pembatasan ekonomi secara sistematis. Namun, rakyat dunia tidak hanya tinggal diam. Mereka melakukan gerakan BDS, Boycott, Divestment, Sanctions, lahir sebagai respon damai. Mereka menyerukan boykot produk-produk Israel, menarik investasi, dan menuntut sanksi sosial hingga Palestina mendapatkan haknya. Tapi banyak negara barat yang justru membatasi pergerakan ini dengan alasan antisemitisme. Padahal yang dipertaruhkan adalah kebebasan berekspresi dalam solidaritas terhadap kemanusiaan. Di dunia yang dikuasai oleh kepentingan ekonomi, suara kemanusiaan sering tidak terdengar. Angka dan keuntungan yang menjadi prioritas, bukan keselamatan nyawa. Kini, Palestina menjadi simbol perlawanan terhadap sistem global yang tidak adil. Sistem yang membiarkan penjajahan asalkan pasar tetap aman. Tetapi kita masih punya pilihan. Kita bisa bersuara, kita bisa berdiri bersama nilai kemanusiaan, bukan hanya sekedar angka ekonomi. Jika video ini menyentuh hati kalian, jangan hanya menonton, cari tahu lebih dalam, bagikan informasi, suarakan kebenaran, karena ketika ekonomi dianggap lebih penting dari kemanusiaan, maka kita semua tanpa sadar turut menjadi bagian dari kekerasan itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.